Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Kuswin. Anak-anak sekalian, kita kali ini akan belajar bagaimana membuat jurnal penutup. Ini mungkin akan bisa membantu kalian yang persiapan UNBK. Soal ini biasanya akan muncul pada soal nomor 39. Biasanya berapa soal? Satu. Hanya satu soal. Ini saya bawakan beberapa contoh. Pertama, kenali bahwa jurnal penutup itu dibuatnya pada akhir periode akuntansi dan hanya digunakan untuk menutup akun-akun sementara, yaitu akun nominal dan prive. Akun nominal adalah akun yang ada di kolom laba rugi kertas kerja, dan prive adalah bagian dari kolom neraca. Setelah akun-akun sementara ini ditutup, maka dia akan bersaldo nol sehingga tidak akan muncul kembali pada saat tahun baru, ya, ketika pembukuan dibuka kembali. Nah, soal yang sering diujikan adalah membuat jurnal penutup atau membuat tabel kondisi neraca saldo setelah penutupan. Makanya di sini saya siapkan dua contoh jurnal. Kita langsung ke contoh, ya. Nah, ini sebagai contoh. Di sini ada contoh usaha dagang mempunyai data keuangan sebagai berikut. Ya, ini kalau kita lihat cara membuat jurnal penutup. Jadi kalau kita lihat tadi di teori ini sebenarnya cukup mudah, hanya dengan membalik posisi saldo normal. Jadi yang debit taruh kredit, kredit taruh debit. Pasangannya adalah ikhtisar laba rugi kecuali akun prive. Prive ini pasangannya adalah modal karena dia tidak berpengaruh terhadap laba tapi berpengaruh terhadap modal. Nah, kalau kita lihat contoh di sini, maka ini nggak akan dipakai, ini nggak akan dipakai, nggak perlu ditutup karena ini adalah kelompok harta. Kalau harta ditutup berarti perusahaannya bubar, ya. Maka kalau kita lihat jawaban, kita analisis apakah jawaban A ini benar? Salah, karena prive ini dipasangkan dengan modal bukan dengan ikhtisar laba rugi. Bagaimana dengan jawaban B? Jawaban B juga salah karena kas dan piutang sewa dibayar muka adalah kelompok harta, dia tidak akan ditutup. Kemudian C di sini kalau kita lihat penjualan. Nah, penjualan itu saldonya adalah kredit. Jadi kalau ditutup mestinya dia pindah ke debit. Berarti dia juga salah. D sama, ya, salah sama dengan C tadi. Nah, ini yang benar. Pembelian saldonya debit, nah dia pindah ke kredit. Ini sudah benar, ya, ini benar. Kemudian retur penjualan ke debit pindah ke kredit, ya sudah benar. Angka dari ikhtisar laba rugi adalah jumlah dari kedua akun yang ditutup. Nah, mudah bukan, ya? Jadi kalau kita lihat pembahasan komplitnya seperti ini. Jadi yang tiga ini adalah akun-akun yang tidak akan ditutup seperti saya jelaskan tadi. Jadi yang ditutup hanya ini. Nah, kalau lupa posisi debit kredit ini, maka lihat video-video sebelumnya bagaimana cara mengingat posisi saldo suatu akun. Kapan dia debit, kapan dia kredit. Oke, kita lanjutkan contoh yang lain. Contoh yang kedua, ini sangat mudah. Tadi kita udah ada contoh, ya, prive. Saldo normalnya debit, jadi ketika ditutup dia akan berada di kredit dengan pasangan modal. Berarti jawabannya adalah yang ini. Mudah bukan? Jadi tidak sampai semenit kalian bisa menyelesaikan ini asalkan kata kuncinya sudah dipegang. Yang ketiga, jurnal penutup yang dibuat. Di sini ada data keuangan dari suatu perusahaan jasa dan semuanya kalau kita lihat di sini perlu ditutup. Kenali posisi. Ini saldo normalnya adalah kredit sedangkan yang lain adalah debit. Nah, sekarang kita analisis jawaban. Ini salah karena ini kredit. Kenapa dia tidak pindah? Berarti ini adalah bandel, ya, salah. B kita lihat di sini pendapatan jasa 119. Kemudian di sini pendapatan jasa dipasangkan dengan, kita cek apa benar pendapatan jasa nilainya 119. Ternyata salah karena di sini 200 juta. Berarti kita terjebak dari posisinya udah benar, nilainya salah. C. Nah, ini hati-hati. C. Dari mana angka ini? Angka ikhtisar laba rugi 119 ini sebenarnya diperoleh dari perhitungan laba.
Laba adalah pendapatan dikurangi beban. Ini pendapatannya 200, kemudian ini dijumlah semua ya, 24 dengan ini 34, 34 dengan ini 5, 61, 61 dengan ini berarti 81. 200 kurangi 81, 119 berarti benar. C jawabannya ya. Kemudian D salahnya di mana? Nih, karena laba nggak mungkin modalnya ada di debit. Kalau laba itu modalnya bertambah sehingga harus di kredit. Yang E salahnya di mana? Sama, angkanya salah ini ya. Berarti jawabannya yang C. Nah, ya, ini jawabannya, ini perhitungan labanya tadi. Lanjut. Contoh yang keempat. Di sini ada tabel yang isinya data keuangan. Ini kalian terbantu karena posisi debit kredit sudah tercantum. Jadi sangat mudah untuk membuat jurnal. Maka kalau kita analisis jawaban di sini, apakah ini benar? Kita lihat di sini penjualan posisinya kan kredit. Nah, ini jurnalnya harusnya dia pindah posisi, berarti salah. B kita lihat retur penjualan posisinya ada di debit. Kenapa dia tidak pindah? Salah. Udah nggak usah dibaca opsi yang lain karena udah salah, kita hemat waktu. C kita lihat pembelian posisinya debit, betul ya. Kemudian beban angkut juga debit. Benar nggak? Benar dari posisi, tetapi salah di angka. Lihat, masa pembeliannya 300.000, biaya angkutnya 9 juta ya. Jadi mahal di ongkos dong ini ya. Jadi ini salah. Kita lanjut di D. D di sini kalau kita perhatikan retur pembeliannya kredit. Nah, ini tetap kredit berarti salah. Yang benar jawabannya adalah yang E. E benar. Ini yang benar. Lanjut, kita lanjut ke nomor yang lain. Jurnal penutup yang benar adalah, kita cek mirip dengan tadi ya, jurnal penutup yang benar. Ini sama nih, kita lewati aja. Saya akan tunjukkan contoh soal yang membahas tentang setelah penutupan. Apabila diketahui laba bersihnya sekian, maka posisi neraca saldo setelah penutupan. Nah, ini setelah penutupan, neraca saldo hanya mencantumkan akun real. Akun real itu golongannya adalah HUM, harta, utang, dan modal. Jadi kita perhatikan di sini harta, utang, dan modal. Kalau kita lihat di sini, oke lah, kas persen ini adalah kelompok yang benar dan posisinya ya sesuai dengan posisi harta itu debit, utang, modal, kredit, itu sudah benar. Yang harus diperhatikan adalah nilai modal. Di sini modalnya yang tercantum adalah modal awal, di sini juga awal. Nah, ini salah. Modal yang tercantum harus modal akhir. Modal akhir berasal dari modal awal ditambah laba dikurangi prive. Jawaban A adalah salah. Ini tadi belum selesai ya. Jawaban B. B kita lihat di sini salah karena ada unsur akun nominal. Loh, cepat kan kalau udah tahu kata kunci. C kita lihat. Nah, ini salah, ada prive. Prive sudah ditutup, maka dia nggak punya saldo. D masih ada prive juga, salah. Nah, inilah yang benar. Nah, dari mana angka ini? Modal ini berasal dari modal awal ditambah laba dikurangi prive. Jadi cukup sederhana. Jadi kalian bisa berlatih dengan sebanyak-banyaknya. Cari soal nomor 39 di bank soal UN. Kalian coba selesaikan. Saya yakin kalian akan semakin terampil. Saya rasa ini dulu untuk bisa kalian coba pahami ya. Bantu untuk mengembangkan channel ini dengan subscribe, like, dan komentar. Terima kasih, sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.